bersyukur kepada Tuhan, dan juga kita bersyukur atas kesediaan kita di berapa yang boleh memfasilitasi ini kerja keras sehingga hari ini bisa dipakai untuk kegiatan rakyat PGT yang kedua. Mensikapi situasi gereja Toraja dan negara Indonesia pada umumnya, kita sebagai rekan PGT terpanggil untuk masih keringaran sampai dengan itu bahkan dengan siap putus. Dan menurut saya bahwa ini sangat menantang bagi kita, baik untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di akhir 2023 ini maupun di tahun 2024 yang penuh dengan teka-teki dan tantangan yang sudah mulai terasa dengan informasi-informasi yang simpang siur yang jelas tentang situasi pemilu di 2024, sehingga harapan saya sebagai salah seorang pendeta di kelas ini mengimbau kepada saudara-saudara untuk secara betul dan murni di sekitar pengembangan spiritualitas. Saya maksudkan dengan murni di pengembangan spiritualitas pertama bukan hanya para yang berapi atau yang ditemukan di jemaat untuk menjadi mandat sebagai suara kajian, tetapi semua orang percaya menjadi mandat situasi yang real bahwa mampu kita betul-betul menampakkan diri sebagai seorang yang mengatakan benar dan benar atau salah. Itulah yang suara kita bukan hanya kita dan bisnis yang mengatakan suara kita, tapi kita sebagai DPGT mengatakan salah atau salah, benar atau benar. Ya, sambutan ini sebenarnya gampang susah. Saya juga berani untuk menyatakan bahwa saya sebagai pendeta jemaat di sini sudah spiritualitas yang sudah tangguh utuh, dan tapi masih digerogoti dengan situasi ya seperti ada situasi, sehingga ada dosen kami yang almarhum pendeta Parintak mengatakan dalam suatu etika, dalam suatu ibadah pun tiba-tiba kita berdosa karena situasi. Bisa kita dipaksa berdosa karena situasi. Siapa tahu kok tiba-tiba mati lampu, nama misi, nama tahu ibadah waktu itu mereka itu semua karena situasi yang maksudnya tiba-tiba kehilangan itu jelas. Tapi ini hanya tanda kutip ya, jangan ikut-ikutan. Yang saya katakan tadi jangan ikut-ikutan dengan situasi yang ada. Nah, ke depan ini dengan program yang sudah matang dan sudah dikesetkan sedemikian rupa, baru kali ini juga saya dapat di program seperti ini. Saya sudah hampir 20 tahun pendeta, baru kali ini saya dapat bahwa program kehidupan sudah dirancang di tahun sebelumnya. Jadi bagus, sudah bagus. Tapi kepada orang umum Pak kita nanti tadi besar. Iya. Jadi ini saya tuh untuk tepuk tangan untuk penyesuaian saya. Hal berikut tentang kinerja kita sebagai wadah dan banyaknya komentar bahwa kita tidak bisa bangun di PGD, tapi orang tua tidak lepas dari itu. Sehingga ke depan ini sebagai sahabat saya sebagai pimpinan majelis gereja dan saya terus menyinggung kegiatan individual secara klasis, keserah negara kemana diperalat komite, suara komite, utusan semua jemaat. Ini kerjaan Tuhan, ini urusan klasis, ya. Di politik maringan pergi di pasunggungan kudu komitu wakilai itu begitu jemaat, ya.
Putusan itu tidak gampang. Mewakili jemaat itu tidak mudah. Tetapi yang saya maksudkan, rapat kerja ini betul-betul dirancang belajar musik, mampu kita tampil sebagai lebih teknik profesional, bisa mencapai posisi yang dengan cara besar-besar sampai pemain musik sampai Malimpong. Bayangnya Pak kita mana Jokowi palopor memang sudah mana. Ini kita masih kewalahan. Nah, ya ini semangat supaya kita banyak pikir ke depan, termasuk yang program kerja yang ditawarkan di sini tentang latihan pimpinan dasar itu sebetulnya lebih cepat lebih baik. Yang saya maksudkan lebih cepat lebih baik supaya pendengar-pendengar Shalom. Iya, pertama-tama kita bersyukur bahwa hari ini kita mulai berjumpa di sini hari ini dan semua sehat. Yang saya hormati Bu Pendeta dan Bapak Pendeta yang boleh hadir hari ini, rekan-rekan pengurus baik dari klasis maupun jemaat yang kita saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita dan mengawali sambutan saya hari ini. Saya mengatakan bahwa kita PPDT adalah pemuda yang siap untuk dibentuk, pemuda yang selalu siap dalam segala kondisi. Dan dia sendiri bahwa hadir di tempat waktu itu memang harus juga diterapkan di pelayanan. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di sini atau masih sekolah atau masih kuliah, kalau kita di milik negara itu kita kuliah, sekolah atau kantor, kalau kita masuk itu pasti tetap karena kita takut, karena apa? Ada value-nya, ada nilai di sana. Kalau di sekolah, kalau terlambat itu nilainya jelek. Kalau di dalam banyak usulan-usulan yang akan kita masukkan nantinya, mari kita menyampaikannya dengan lugas, jelas dan tepat supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian program yang akan kami tawarkan itu nantinya itu berdasar dari hasil keputusan konferensi kita. Jadi bukan dari hasil kami, bukan hasil pemikiran saya, tapi dari hasil konferensi yang telah kita kerjakan yang dituangkan dalam bentuk program kerja. Tapi itu hanya baru rencana, jadi belum program kerja yang paten. Jadi misalnya saya sudah di Pak Dante, masih ada nanti tambahan dari teman-teman. Jadi dalam rapat ini mari kita mengikuti dengan setia supaya keputusan yang kita ambil itu jelas dan bisa kita sampaikan ke teman-teman ketika kita kembali ke jemaat masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh BPK Malimpong. Dengan kasih kami beri kesempatan. Iya, shalom. Selamat sore, selamat berjumpa kepada kita sekalian yang boleh dikenakan oleh Tuhan, masih boleh bernafas hingga pada detik ini, dan juga Tuhan yang punya persekutuan ini melayakkan kita untuk boleh duduk bersama dalam rangka kembali membicarakan, menggumuli bersama-sama pelayanan-pelayanan yang akan kita angkat ke depan secara khusus dalam program kerja di tahun 2024. Namun sebelum lebih lanjut, kami dari Badan Pekerja Klasis Malimpong menyampaikan rasa hormat kami kepada rekan-rekan Badan Pekerja Klasis Malimpong yang hadir hari ini, Badan Verifikasi Klasis kalau ada yang mewakili, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Niel Rakti Lapang, pengurus PPGT Klasis Malimpong, dan juga pengurus PPGT dari jemaat-jemaat seklasis Malimpong dan atau yang mewakili yang boleh hadir pada kesempatan saat ini.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk kerjasama yang terus kita bangun bersama-sama. Rata-rata sudah tidak ada kegiatan ya. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana sebelum juga rapat kerja 2 Badan Pekerja Klasis yang sedianya juga akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Ya, jadi akan ada pembinaan untuk semua KSP di OIG, tidak hanya di tingkat klasis, tapi juga kami akan mengundang KSP dari jemaat-jemaat ya untuk bisa hadir bersama-sama tahun depan untuk PPGT dan juga untuk OIG lainnya, supaya kalau misalnya tahun ini tidak terlaksana itu bisa kita tetap laksanakan di tahun 2024. Kami berharap nantinya juga dari hasil rapat kerja 2 hari ini, sekalipun kami sudah pegang ini, tapi ini masih sifatnya baru rancangan keputusannya. Nanti untuk keputusannya minta tolong satu dilampirkan ke Badan Pekerja Klasis sebelum rapat kerja 2 BPK di akhir. Kita baru rencanakan juga, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa terlaksana. Dan ada satu hal yang perlu kami sampaikan, mungkin acara kita selanjutnya di sidang pleno. Saya akan absen dulu berjemaat, hadir semua. Masih ada yang belum absen? Yang punya pasang belum ada ya? Kita akan masuk dalam sidang pleno 1. Yang pertama, pengesahan rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong. Dari kriteria yang ada, sekiranya sudah memenuhi ya, disahkan. Atau ada yang mau sampaikan?
undangan dan semua yang hadir hari ini sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung. Sah. Ya, silakan bersilakan silakan. Keputusan rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung nomor 12 titik cap titik 01 titik raker 2 titik KMLB titik 011 titik 2023 tentang pengesahan rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yang pertama, rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung tahun 2023 sah untuk mengambil keputusan. Yang kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di PNIL Ratelapa tanggal 10 November 2023 pukul 16.31 WITA. Pengurus PPGT kelas Malipung selaku pimpinan rapat sementara, Ketua Septianto Pulembang STH, Wakil Sekretaris Egianto Ponibali, Bendahara Sevriani Sapat Sarira SPD, Sekretaris Fungsional Trivinawanti SE. Sah. Rapat kerja 2 ini yang pertama pengurus klasis sejumlah 12 orang. 13 orang, kemudian undangan 2 orang dan peserta dari jemaat-jemaat 24 orang. Masih ada ketambahan? Siapa? Iya, jadi itu jumlah peserta yang hadir dalam rapat kerja 2 ini. Jadi tidak ada lagi tambahan ya. Setuju? Atau masih ada yang mau ditambahkan? Setuju? Setuju. Silakan dibacakan konsulnya. Keputusan rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung nomor 12 titik cap titik 02 titik raker 2 titik KMLB titik 011 titik 2023 tentang pengesahan peserta rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Yang pertama, keputusan tentang peserta rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. Yang kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di PNIL Ratelapa tanggal 10 November 2023 pukul 16.34. Pengurus PPGT kelas Malipung selaku pimpinan rapat sementara, Ketua Septianto Pulembang STH, Wakil Sekretaris Egianto Ponibali, Bendahara Sevriani Sapat Sarira SPD, Sekretaris Fungsional Trivinawanti SE. Sah. Kita melangkah ke 011.2023 tentang pengesahan jadwal acara rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Keputusan tentang jadwal acara rapat kerja 2 PPGT kelas Malipung sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di PNIL Ratelapa tanggal 10 November 2023 pukul 16.36
waktu Indonesia Tengah. Pengurus PPGT Klasis Malimpong selaku pimpinan rapat sementara, Ketua Septianto Apulembang STH, Wakil Sekretaris Ejanto Punibali, Bendahara Sepriani Sapat Sarira SPD, Sekretaris Fungsional Tripenawati SE. Sah. Berpasal. Oke. Tata tertib rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong. Silakan diperhatikan. Pasal 1 pengertian dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan rapat kerja adalah rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong periode 2023-2025. Yang kedua, pengurus PPGT Klasis Malimpong adalah pengurus PPGT Klasis Malimpong periode 2023-2025. Pengurus jemaat adalah pengurus PPGT di jemaat yang berada dalam lingkup PPGT Klasis Malimpong. Yang keempat, BPK adalah Badan Pekerja Klasis Malimpong. Yang kelima, BPK adalah Badan Verifikasi Klasis Malimpong. Yang keenam, rapat kerja adalah rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong. Kemudian yang ketujuh, AD/ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPGT Klasis PPGT hasil kongres 15 PPGT. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak ada. Ya, silakan. Iya, boleh kan nomor 6 dihapus saja? Boleh ya, karena sama. Ya. Ya, dihapus. Ada lagi? Yang keempat, BPK Malimpong, dan yang kelima, undangan. Ada tambahan? Ada tambahan? Setuju? Pasal 4, materi rapat kerja. 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus PPGT Klasis Malimpong tahun 2023. Yang kedua, rancangan program kerja dan APP yang disampaikan oleh pengurus Klasis sesuai penugasan konferensi. Yang ketiga, hal-hal yang disampaikan oleh peserta rapat kerja yang berhubungan dengan keputusan konferensi. Ada pengurangan? Setuju? Setuju? Pasal 5, hak dan kewajiban. Oh, itu pengurangan. Seluruh peserta memiliki hak untuk mengikuti semua kegiatan rapat kerja, berbicara dan memperoleh layanan administrasi sesuai yang disiapkan oleh pengurus Klasis. Yang kedua, semangat persekutuan, maka keputusan sedapat-dapatnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak. Yang ketiga, pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup dan yang tidak menyangkut orang dapat dilakukan secara terbuka. Yang keempat, jika pemungutan suara sudah dilakukan 2 kali tetapi masih tetap sama, maka pimpinan sidang mengambil keputusan. Keputusan rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong nomor 12.Kep.02.KMLB.011.2023 tentang keputusan pengesahan tata tertib rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Keputusan tentang tata tertib rapat kerja 2 PPGT Klasis Malimpong sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. Yang kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Peniel Ratelapa tanggal 10 November 2023 pukul 16.43 waktu Indonesia Tengah. Pengurus PPGT Klasis Malimpong selaku pimpinan rapat sementara,
Ketua Septianto Pelembang SPH, Wakil Sekretaris Egianto Poni Bali, Bendahara Sepriana Sapan Sarira SPD, Sekretaris Fungsional Tripenawanti SE. Setuju? Ya, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemilihan pimpinan sidang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah